Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marsha Nabila Livia, bisa dipanggil Marsha. Jujur saja, menjadi gap year sama sekali tidak ada dalam rencana hidupku. Karena saat SMA, aku termasuk dalam siswa yang pintar, berprestasi, aktif di berbagai hal, baik itu organisasi ataupun eskul. Nilai TO ku stabil, dan aku mendapatkan eligible yang lumayan tinggi. Hal-hal ini tentu saja membuatku menjadi besar kepala. Saat hasil SNBP ku muncul, aku terkejut. Aku shock, rasanya seperti ingin menjadi harimau Sumatera. Aku menangis sangat kencang. Duniaku seakan-akan hancur saat itu. Lalu aku demam selama 9 hari. Hal ini membuat keluargaku sangat cemas ketika demamku tidak turun-turun. Dan teman-temanku pun memotivasiku. Gak apa-apa, masih ada SNBT. Akan tetapi, saat itu persiapanku kurang. Sehingga aku pun gagal di SNBT. Aku gagal menembus universitas yang aku mau. Aku gagal memperjuangkan universitas tersebut. Aku gagal masuk ke univ yang sangat-sangat aku mau itu. Tentu saja aku sedih saat aku tahu kalau aku harus gap year. Aku harus menunda demi universitas yang aku mau. Tanggapan keluarga dan sekitarku, mereka sama-sama kecewa. Mengapa aku gagal? Mengapa aku tidak bisa? Mengapa aku tidak berhasil? Bahkan seringkali aku mendapatkan pertanyaan, kapan kuliah? Kuliah di mana? Lanjut kemana? Jujur hal itu membuat aku benar-benar tertekan, muak, frustasi. Astagfirullahaladzim, tolong jangan tanya kayak gitu dulu. Tapi aku gak bisa mencegah orang-orang buat bertanya seperti itu. Jadi mau gak mau aku menerima pertanyaan-pertanyaan itu. Aku hanya bisa menjawab sambil hahaha, tahun depan. Hahaha, belum. Hahaha, belum tahu. Aku selalu menjawab seperti itu. Keluarga aku menyarankan aku untuk bekerja dulu selama setahun. Oleh karena itu, aku sempat bekerja di suatu toko retail. Tapi sayang sekali, saat itu aku masuk kerja mendekati waktu SNBT 2026, sehingga jam pelajaranku antara bekerja dan SNBT itu campur aduk, dan aku gagal lagi untuk kedua kalinya di SNBT. Dan besoknya aku harus tetap masuk kerja, dan itu bikin aku pusing. Tapi aku tidak begitu sedih karena aku mendapatkan banyak pengalaman selama bekerja. Aku bertemu dengan banyak orang baru dan lain-lain. Orang-orang ini pun memberikan aku support. Kayak, gak apa-apa Miska, kamu walaupun gagal, walaupun ketolak, kamu tuh masih muda, kamu masih punya banyak kesempatan, jangan disia-siain. Ya oleh karena itu aku tetap maju lagi, walaupun aku udah 2 kali gagal SNBT, tapi sekelilingku masih penuh support, sekelilingku masih banyak sekali yang mendukung diriku. Itu yang membuat aku bersemangat. Menghadapi masa gap year tuh bukan berarti kita gagal atau tertinggal, akan tetapi di masa ini tuh kita menjadi proses memahami diri kita sendiri. Harapannya, setiap orang yang sedang menjalani gap year tetap percaya pada prosesnya. Jangan membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain, karena setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Gunakan kesempatan ini untuk belajar hal baru, mengembangkan keterampilan, mencari pengalaman, atau mempersiapkan diri agar lebih siap meraih cita-cita. Tetap semangat, jangan mudah menyerah, dan yakinlah bahwa usaha yang dilakukan hari ini akan membawa hasil di waktu yang tepat. Gap year bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi masa depan. Rencana saya dalam menjalani masa gap year ini, tentu saja saya akan memanfaatkan masa-masa gap year ini sebaik mungkin, mempersiapkan diri, menghadapi jenjang pendidikan atau karir berikutnya. Selama masa ini, saya akan belajar lebih giat, memperdalam kemampuan yang masih kurang, terutama dalam PBM dan LBE, LBI, serta mengikuti pelatihan atau kursus untuk menambah keterampilan saya nantinya. Selain itu, saya juga akan mencari pengalaman melalui kegiatan sukarelawan atau organisasi agar dapat mengembangkan kemampuan komunikasi saya. Saya akan tetap menjaga semangat saya, kedisiplinan saya, dan konsisten dalam mengejar tujuan yang telah saya tetapkan agar saya dapat meraih universitas impian saya tersebut. Harapan saya, masa gap year ini
Saya ingin masa gap year ini menjadi waktu yang bermanfaat untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih siap, lebih percaya diri, dan lebih matang dalam meraih cita-cita saya nanti. Alasan mengapa saya pantas menerima beasiswa ini, karena saya memiliki semangat belajar yang tinggi, tekad untuk berkembang, dan komitmen untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan. Meskipun saya sedang menjalani masa gap year, saya tidak pernah berhenti untuk belajar dan terus berusaha meningkatkan kemampuan agar lebih siap melanjutkan pendidikan nantinya. Beasiswa ini akan menjadi dukungan yang sangat-sangat berarti bagi saya untuk mewujudkan cita-cita tanpa terbebani oleh keterbatasan biaya saya. Saya berkomitmen menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, belajar dengan bersungguh-sungguh, serta memberikan hasil yang membanggakan. Saya juga ingin menjadikan pendidikan sebagai bekal untuk memberikan manfaat bagi keluarga saya, serta cita-cita saya ke depannya. Dengan kerja keras dan tanggung jawab serta semangat pantang menyerah saya yakin dapat memanfaatkan beasiswa ini secara optimal dan menjadi penerima beasiswa yang amanah. Sekian, terima kasih banyak.